Sama Al-Fatihah ini juga rukun baca ini. Jadi kudu dibaca. Bacanya bisa hafalan boleh, bisa talkinan boleh. Talkin tuh diajarin. Jadi sembari sholat di sampingnya dia ngajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Kalau misalnya orang tua udah belum hafal, diajarin di sampingnya sama anaknya. Jadi hafalan bagus, talqin diajarin begitu. Jadi lagi sholat di kupingnya diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau diajarinnya pakai rekaman boleh apa enggak? Jangan nyampur sama lagu yang lain. Takutnya beres Fatihah lagunya lagu Jadi iya. Jadi kalau diajarinnya pakai rekaman boleh asal isi rekamannya cuman surat Al-Fatihah. Au nadharan fil mushaf atau boleh juga Fatihah. Dibaca artinya dia baca di depan begitu pakai pakai meja pakai apa begitu dibuka. Kalau megang Al-Qur'an boleh apa enggak? Kalau sholat wajib jangan, kalau sholat sunnah boleh. Sholat sunnah pun khusus untuk yang baca aja. Jadi yang tidak punya kebutuhan untuk mushaf, untuk baca Al-Quran, jangan, karena itu gerakan yang jatuhnya gerakan banyak itu. Jatuhnya gerakan banyak, maka itu dikhawatirkan membatalkan. Sholat fardu ya jangan, sholat sunnah juga jangan gitu. Sebab ini gerakan di luar daripada gerakan sholat. Ini pada mushaf. Mushafnya bisa di depan. Nah ini yang dipermasalahin ini mushaf itu kan kalamullah, perkataan Allah yang ditulis dalam satu kitab, itu namanya mushaf tuh. Ini mushaf ini diperdebatkan nih boleh apa kagaknya. Kalau kata Syafi'i kan fardu jangan, sunnah boleh asal butuh. Imam Abi Hanifah semua-muanya jangan. Imam Malik boleh tuh, sholat fardu juga boleh. Karena ini diperdebatkan, maka lebih lagi diperdebatkan kalau mushaf yang bohong-bohongan tuh. Apa mushaf bohongan? HP nih, pakai HP begitu. Itu. Jadi jangankan HP nih, mushaf beneran aja orang pada ribut. Maksudnya mushaf beneran aja ulama berbeda pandangan, apalagi HP. Jadi nggak ada yang pernah ngomong HP boleh dibawa sholat buat baca mushaf, enggak. Karena HP bukan mushaf. Jangankan HP, mushaf beneran aja ulama berselisih, begitu maksudnya. Jadi kalau memang ada kebutuhan buat baca, misalnya lagi sholat taraweh, sebab satu-satunya riwayat yang sampai kepada kita orang baca make mushaf tuh namanya Zakwan. Zakwan itu salah satu budaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha punya budak namanya Zakwan. Waktu jadi imam sholat tarawih, Zakwan megang mushaf gitu. Dan Sayyidah Aisyah di rumahnya jadi makmum. Nah, dari situ kemudian nyebar riwayat bolehnya memegang mushaf ketika sholat sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak pernah kita nemu contohnya dari Nabi Muhammad, kagak, karena emang Nabi Muhammad belum ada mushafnya. Kemudian dari sahabat Nabi pun enggak gitu. Sebab kalau sholat tarawih kan emang butuh panjang bacaannya kan ya. Sebab sholat tarawih itu sholat malam, masuknya sholat malam. Sholat malam yang paling baik daripada anjuran Nabi Muhammad SAW itu sholat yang berdirinya lama, itu sholat malam. Jadi kalau biar berdirinya lama, maka bacanya lama, begitu. Bukan cuman bengongnya doang yang lama, tapi bacanya yang lama.
Gimana biar bacanya lama? Ya baca, ada kebutuhan. Cuman kalau sholat fardu kan kagak. Sholat fardu berjamaah jangan dilama-lamain. Tapi kalau sholat malam berjamaah, makmumnya tuh ridho, sudah ridho kalau untuk diperpanjang berdirinya, begitu. Maka tidak ada riwayat selain itu. Jadi kalau sholat sholat fardu jangan. Kalau sholat fardu jangan. Itu surat Al-Fatihah, dan ini wajib bagi setiap orang yang sholat, baik sholatnya jadi imam atau sholatnya jadi makmum, wajib baca Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak ada beda apakah dia jadi imam apa jadi makmum. Makmum wajib baca Fatihah, imam wajib baca Fatihah. Sholat sirriyah zuhur asar wajib baca Fatihah. Salat maghrib, isya, subuh wajib baca Fatihah. Sebab dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita untuk baca surat Al-Fatihah, itu Imam Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah nanya, "Inna nakunu wara'al imami ya Rasulullah." Kalau kita di belakang, jadi Nabi Muhammad bilang, kalau sholat baca Fatihah, kagak sah kalau orang sholat kagak baca Fatihah. Sayyidina Abu Hurairah nimpalin, kata Sayyidina Abu Hurairah, inna kunna wara'al imami ya Rasulullah. Itu kalau kita di belakang imam bagaimana ya Rasul, gitu kalau bahasa kitanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra biha fi nafsik, baca itu surat Al-Fatihah untuk dirimu. Untuk dirimu tuh maksudnya kagak kedengeran orang, gitu. Maksudnya jangan dikerasin. Jadi kewajiban baca tuh tetap ada walaupun kita jadi makmum di belakang imam yang bacanya sholat jahriyah kayak maghrib isya. Kemudian ada lagi banyak riwayatnya. Ada lagi riwayat yang menyebutkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, Nabi Muhammad balik badan ke belakang para sahabat, maksudnya nengok ke belakang lihat para sahabat sambil nanya, ini sami'tu ahadan yaqra'u khalfi, kalau bahasa kita begitu. Tadi saya lagi imam, saya dengar ada yang baca bacaan di belakang saya. Saya lagi sholat, kita tadi lagi sholat jamaah, saya jadi imam. Saya dengar ada yang baca bacaan tadi di belakang saya. Para sahabat kagak ada yang ngaku, sebab takutnya disalahin, karena dianggapnya ini kesalahan. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, besok-besok tidak boleh lagi ada yang baca di belakang imam kecuali surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi baca surat Al-Fatihah itu kewajiban, keharusan bagi imam dan makmum. Kalau ada yang bilang, Ustaz, itu katanya orang kalau jadi makmum berjamaah, bacaan imam tuh bacaan dia juga. Nah, bacaan imam jadi bacaannya makmum itu khusus untuk makmum masbuk. Jadi khusus untuk makmum masbuk. Jadi satu-satunya rukun yang ditanggung oleh imam atas makmum adalah surat Al-Fatihah khusus untuk makmum masbuk. Kenapa dibedain makmum masbuk sama makmum muafik? Jadi kalau makmum muafik itu makmum yang ikut dari awal sama imam, atau makmum yang bisa punya waktu, makmum yang punya kesempatan waktu baca Al-Fatihah, itu namanya muafik. Nah, namanya masbuk tuh makmum yang tidak punya waktu bersama imam baca surat Al-Fatihah, itu namanya masbuk. Kenapa yang muafik ini harus baca, yang masbuk boleh kagak baca? Sebab memang riwayatnya begitu. Agar semua riwayat hadis Nabi Muhammad SAW tidak, kalau bahasa kita ini, kagak nganggur begitu. Ini kan kita kalau dapat hadis ini wajib diamalin.
Lalu kalau ketemu ada dua hadis yang kagak nyambung, bukannya kagak nyambung hadisnya, otak kita bingung nyatuinnya begitu. Ini Nabi Muhammad bilang kudu baca Fatihah. Lah tapi di sini bacaan imam bacaan makmum. Ini bagaimana sih? Kan jadi kagak nyambung nih. Maka ulama kita nyari konteksnya. Nyari konteksnya. Apa tuh bahasa Indonesia nyari konteksnya? Iya, ini hadis buat siapa? Ini hadis buat siapa? Oh, yang ini nih yang suruh baca Fatihah ini lengkap, ini makmum muafik. Makmum muafik nih makmum yang ikut bersama imam dan punya waktu baca surat Al-Fatihah. Wajib pakai hadis ini nih. Nah, orang yang datangnya rada telat begitu, nggak sempat waktu baca Fatihah, baru 2 ayat imam ruku, udah nggak usah baca Fatihah, nggak apa-apa, udah ditanggung sama imam. Ini hadisnya. Dengan begitu semua hadis kepake, kagak ada yang dianggurin gitu. Kalau kita bilang, oh makmum boleh kagak usah baca Fatihah. Kenapa? Kan punya imam. Mutlak kita begituin. Berarti hadis Abu Hurairah nganggur ini. Kagak kepake. Kagak boleh kita mengabaikan satu hadis, nggak boleh. Jadi semua hadis harus diamalin, begitu. Semua hadis harus diamalin. Kalau itu bentur, maka cari konteksnya. Itu yang cara ulama untuk tidak mengabaikan satu hadis gitu. Jadi mazhab Syafi'i ini terkenal ini emang mazhab yang mengumpulkan banyak riwayat. Semua riwayat dipakai sama Imam Syafi'i. Termasuk ada syarat 2 kula. Syarat 2 kula pada air itu kan karena emang banyak variasi riwayat. Supaya riwayatnya kepake semua, kita punya aturan. Ada yang namanya 2 kula. Air kalau kejatuhan najis kurang dari 2 kula, berubah kagak berubah, airnya najis. Sebab kurang dari 2 kula. Kan begitu. Air kalau lebih dari 2 kula, kejatuhan najis kagak berubah, maka airnya kagak najis. Sebab lebih dari 2 kula. Ada hadisnya tentang 2 kula. Ada hadis tentang perubahan wujud air ketika kejatuhan najis. Gimana yang kita ambil nih? Ukuran 2 kulahnya apa berubahnya? Kan ada ulama yang kagak make 2 kula. Pokoknya berubah apa kagak tuh. Biar itu air sedikit, kalau kagak berubah pakai nggak apa-apa. Begitu. Akhirnya hadis yang 2 kula nganggur. Tapi Imam Syafi'i enggak, semuanya kita pakai. Maka karena kita pakai, kita punya aturan nih, kalau 2 kula kagak berubah, ya kagak najis. Kalau kurang dari 2 kula kagak berubah, najis tuh begitu. Jadi ini juga sama dalam hal ini, agar tidak ada hadis yang nganggur. Emang kita wajib ngamalin hadis. Tapi kalau hadisnya ini radanya susah disatuin, maka dibikin konteksnya begitu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya kalau Imam Syafi'i bilang ada makmum nih yang sholat berjamaah, kemudian Fatihahnya kagak baca. Begitu. Dia makmum nih ikut berjamaah. Imam beres Fatihah, dia nggak baca Fatihah. Bengong dia. Tahu apa yang dipikirin gitu. Belum dapat bansos apa kali dia. Iya, gue mau pilih 01, pengen bansos juga. Gue pengen bansos, disuruhnya 02. Bingung. Itu dia kagak baca Fatihah, maka rokaat yang dia kagak baca Fatihah kagak dihitung 1. Ntar imam assalamualaikum dia berdiri lagi 1 rokaat. Karena rokaat yang kagak baca Fatihah emang kagak dihitung. Sebab Al-Fatihah rukun, kan begitu. Itu Al-Fatihah. Kalau nggak bisa baca Fatihah gimana Ustaz? Kalau dia nggak bisa baca Fatihah, dia baca sebahagian ayat dari Fatihah yang dia baca, yang dia bisa. Itu kan Al-Fatihah ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin tuh. Dari 7 ayat nih yang bisa yang mana?
Bismillah, bismillah juga belum lancar Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim, iya bisa tuh Ar-Rahmanir-Rahim. Udah Ar-Rahmanir-Rahim diulang-ulang. Ar-Rahmanir-Rahim diulang-ulang seukuran orang baca Fatihah. Orang baca Fatihah seukurannya berapa detik sih? Nah itu Ar-Rahmanir-Rahim diulang-ulang seukuran orang baca Fatihah. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat bersama imam, ya tinggal ulang-ulang Ar-Rahmanir-Rahim sampai ruku imamnya. Beres Fatihah, kita nggak bisa baca Fatihah. Maka ulang-ulang aja Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Kalau kagak bisa Fatihah, maka baca sebahagian ayat dari Al-Fatihah. Kalau nggak bisa juga, emang kosong orang tuh, baru beneran insaf begitu. Baru insaf nih begitu. Belum ngerti sholat, baru seukuran asal takbir doang, bacaannya kagak bisa, maka ganti surat Al-Fatihahnya make zikir. Zikir apa Ustaz? Zikir tasbih boleh, subhanallah. Zikir alhamdulillah boleh. Zikir tahlil la ilaha illallah. Zikir takbir Allahu Akbar juga boleh. Cuman yang paling bagus zikirnya 7 sesuai ayat Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah kan 7. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan baru 4 tuh. Wala haula wala quwata illa billah 5. Kemudian apalagi in yasha yakun illam yasha lam yakun. Satu lagi apa tuh? Bismillah termasuk juga zikir. Jadi dari awal bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah. Kalau emang kagak bisa, bisanya cuma zikir. Kalaupun zikir itu kagak bisa, zikirnya cuma atu doang begitu yang bisa, bisanya cuma subhanallah doang gitu. Zikirnya cuma bisa subhanallah jadi ulang-ulang enggak apa-apa. Subhanallah diulang-ulang enggak apa-apa. Kalau zikir juga kagak ada yang bisa. Emang beneran kosong ini orang, kosong banget gitu. Baru banget insaf, maka dia wajib berdiri seukuran orang baca Fatihah. Kagak baca apa-apa, yang penting berdirinya lama seukuran lamanya orang baca Fatihah. Jadi habis takbiratul ihram Allahu Akbar udah diem. Ya kalau bisa takbiratul ihram ya dia baca takbir aja ulang-ulang kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya berdiri seukuran lama orang baca Fatihah. Gitu. Masa tibang berdiri doang kagak bisa? Berdiri doang makan bisa gitu. Tuh malaikat juga udah rada males nulisnya nih gitu. Ini Fatihah kagak bisa. Berdirinya juga romannya ogah, maunya buru-buru aja kan gitu. Itu surat Al-Fatihah. Al-khamisu yang kelima rukun salat ar-ruku'u yaitu ruku'. Wa aqalluhu paling sebentarnya paling minimalnya ruku' ayyan haniya orang itu nunduk qadra usuli rahataihi mu'tadilil khilqati rukbataihi yakinan. Yang namanya ruku' itu paling minimal orang itu nunduk sekiranya tangannya nyampe ke lututnya begitu aja. Jadi minimal ruku begini nih, paling minimal. Mikir mana nih? Mana sih kabelnya? Jadi ruku paling minimal asal nunduk aja. Nunduk seukuran tangannya, tangan kita nyampe lutut. Tapi lututnya jangan ditekin. Jangan begini jangan. Nunduk seukuran tangan gitu. Nih, walaupun lututnya ditekuk begitu nggak apa-apa. Kan kalau orang salat subuh, salat tahajud tuh kan orang tua mau ruku lurus kan masih rada sakit kan ya. Pinggangnya rada. Begini nggak apa-apa nih, kayak pemain bola mau main bola dipoto kan begitu. Ini paling minimal. Jadi pokoknya nunduk aja. Nunduk seukuran tangannya nyampe lutut gitu tuh. Jadi kagak lurus nggak apa-apa. Nah tangan ini nyampenya di lutut, jangan sampai ke betis. Kan ada orang ruku sampai begini nih. Kelewatan itu. Saya apa enggak Ustaz?
itu sah, emang udah nunduk dia begitu. Cuman kelebihan. Jadi ruku begini nih. Ini minimal begini. Itu buat orang yang sholatnya berdiri. Jadi paling minimal asal nunduk aja. Asal nunduk. Walaupun dia berdirinya segini nih. Nunduknya cuma segini nih. Tapi tangannya nyampe lutut. Sah udah. Nggak apa-apa, sah. Cuman itu paling minimal. Kalau yang sempurna kan pantat, dadanya, punggungnya, palanya lurus. Satu baris. Itu kalau di atasnya taruh waterpass juga lurus tuh gitu tuh. Terus tangannya megang lutut. Lututnya lurus, artinya tidak ditekuk begitu. Itu yang paling sempurna. Kalau bagi orang yang duduk, sholatnya duduk dia karena lagi sakit. Nah, sholat duduk nih boleh duduknya begini, boleh juga duduknya kayak tahiyat akhir. Cuman kalau tahiyat akhir nih kurang enak, sebab mau ngapa-ngapain kurang nyaman. Sebab duduk tahiyat akhir nih memang didesain untuk abis itu kagak ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, biar bisa ngapa-ngapain duduknya begini. Atau duduknya begini nih, duduk murabba. Kalau bahasa Arabnya murabba. Kalau bahasa kitanya duduk bersila. Ini juga nggak apa-apa nih, boleh. Bagi orang yang sholatnya begini, duduk. Nah, orang yang sholatnya duduk itu, jadi ketika dia mau ruku, nunduk sampai matanya tuh ngelihat dengkulnya begitu. Kan kalau sini belum kelihatan nih. Jadi agak nunduk dikit aja sampai kelihatan lututnya dah gitu. Itu ruku bagi orang yang sholatnya duduk. Kalau sholat kalau sujud lebih pendek lagi begitu. Kalau nggak bisa nempel tanah, kalau bisa nempel tanah kudu nempel tanah. Tapi kalau nggak bisa nempel tanah, yang penting lebih pendek dari rukunya. Jadi rukunya yang penting matanya ngelihat dengkulnya. Udah ketemu dengkul, udah itu udah ruku, nah, gitu. Jadi itu minimal ruku. Bacanya apaan kalau lagi ruku? Bacaan ruku bacanya tasbih. Walaupun sebenarnya bukan rukun. Yang rukun itu rukunya. Tasbihnya kagak rukun. Artinya nggak baca apa-apa nggak apa-apa. Di dalam ruku orang nggak baca tasbih nggak apa-apa. Tapi memang bagusnya baca. Orang kita di luar sholat kan zikir jarang. Kita di luar sholat apa ya kita ngomong tasbih? Kan kagak. Di luar sholat apa ya kita tahu-tahu astagfirullah, kan kagak. Itu sholat tuh satu-satunya tempat di mana dari awal sampai beres isinya zikir semua. Kalau udah dikasih tempat buat zikir kita kagak zikir juga begitu. Nah, itu kan sayang. Mestinya dimanfaatin semua bacaan-bacaan sunnah tuh dibaca dari mulai takbir sampai salam. Bacaannya tasbih subhana rabbiyal azim. Ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan ayat ujung al-waqiah tuh fasabbih bismi rabbikal azim, kata Nabi Muhammad ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ini ayat di ruku kalian. Ruku kalian tuh bacanya subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi Muhammad bilang ija'aluha fi sujudikum. Ini jadiin ini di sujud-sujud kalian. Makanya tasbihnya sujud subhana rabbiyal a'la. Tasbihnya ruku subhana rabbiyal azim. Kalau ketukar boleh Ustaz, boleh enggak apa-apa. Karena yang penting tasbih. Gitu. Cuman yang cocok tasbihnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal gitu. Artinya kalau orang khusus buat tasbih subhana rabbiyal azim di sujud nggak apa-apa. Kemudian bacaan ruku itu minimal satu kali. Paling minimal satu kali. Udah dapat sunnahnya. Bagus kalau dia 3 kali gitu. Kalau mau nambah lagi 5 kali. Mau nambah lagi 7 kali. Mau nambah lagi 9 kali, maksimal 11 kali. Gitu. Kalau sholatnya sendiri maksimal 11 kali.
Karena kalau udah lewat dari 11 kali, itu jatuh lamanya kayak baca surat Al-Fatihah. Padahal ruku itu rukun pendek. Rukun-rukun pendek tuh kagak boleh lama. Apa ukuran lama? Ukuran lama tuh baca Fatihah. Jadi baca Fatihah tuh jatuhnya paling minimalnya lama tuh Fatihah. Maka duduk di antara dua sujud kagak boleh lama selama Fatihah. Sujud kagak boleh lama selama Al-Fatihah. Begitu. Sujud nggak boleh lama. Kan kalau kita katanya suruh doa Ustaz, doa. Iya doa nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama. Sebab yang nyampe kepada kita riwayat sholatnya Nabi Muhammad SAW, apa pernah kita dengar Nabi Muhammad ngelamain sujudnya? Yang dilamain pada sholat Nabi apanya? Berdirinya. Paling lama sholatnya Nabi itu ketika berdiri. Nabi Muhammad tuh berdiri sampai kata Sayyidah Aisyah kira-kira 250 ayat. 250 Al-Baqarah itu. Al-Baqarah. Makanya wajar tuh kata Sayyidah Aisyah kalau Nabi Muhammad tuh saking lama berdiri kakinya kadang-kadang memar. Kakinya memar gitu. Bengkak begitu. Ya orang sini juga banyak yang kakinya bengkak gitu. Tahu urusannya apa. Jadi lama berdirinya. Jadi kalau mau sujud baca doa boleh nggak apa-apa. Cuman jangan lama selama surat Al-Fatihah. Semua mau doa dia dia ucapin. Anaknya mau masuk pesantren doain. Cicilannya belum ini doain gitu. Utangnya kagak dibayar-bayar doain semua. Sujudnya lama. Kalau mau sujud lama di luar sholat. Beresin sholatnya assalamualaikum dah sujud dah tuh lama baca doa boleh nggak apa-apa begitu. Ini namanya sujud mutlak. Jadi sujud yang dilakukan di luar sholat, bukan sujud sholat, bukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, itu namanya sujud mutlak gitu. Sujud mutlak, sujud yang emang dia pengen ibadah aja. Salah satu ibadah yang paling gampang waktu itu ya dia sujud aja. Di dalamnya dia isi tasbih, di dalam dia isi doa, nggak apa-apa. Jadi kalau di sholat jangan, sebab itu rukun pendek. Lagi ruku tadi tasbihnya maksimal 11. Tapi kalau imam nggak boleh 11. Kalau jadi imam maksimal tasbih 3 kali doang. Lebih dari 3 kali makruh. Sebab kalau lebih dari 3 kali jatuhnya kelamaan gitu. Jatuhnya kelamaan. Orang kan lagi sholat jamaah tuh banyak yang punya urusan. Ada yang lagi nungguin bayaran kan ya. Ada yang macam-macam gitu. Ada yang habis sholat udah janjian mau dibagiin kaos katanya tuh. Iya. Ada yang mau dibagiin susu gratis katanya tuh. Jadi wal asadis yang keenam at-tuma'ninatu fihi adanya tuma'ninah. Jadi rukunya tuma'ninah. Tuma'ninah tuh diam seukuran tasbih. Allahu Akbar. Tasbih subhanallah. Dah. Berdiri lagi. Allahu Akbar. Kalau nggak baca tasbih tinggal dihitungin aja minimal 3 detik itu. Minimal tuma'ninah itu 3 detik. Sebab ukuran orang baca tasbih paling sebentar tuh 3 detik. Subhanallah. Jadi ketika dia ruku Allahu Akbar tuh 2, 3. Jadi tuma'ninah tuh bukannya kagak baca. Tuma'ninah tuh diam. Artinya kalau maksudnya diam gerakan. Artinya kalau lagi ruku dia baca itu sudah cukup jadi tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu bukannya kagak ngapa-ngapain. Tuma'ninah itu diam tidak bergerak. Mulutnya baca boleh gitu. Untuk pengganti masa tuma'ninah. As-sabi'u yang ketujuh al-i'tidal. Yang ketujuh itu i'tidal. I'tidal itu bangun daripada ruku. Nah berdirinya harus sama sebagaimana ketika berdiri dia di sebelum ruku. Artinya kudu lurus itu tulang belakangnya semuanya. Tergantung tadi kan berdirinya rada bongkok apa gimana kan gitu.
Pokoknya dia balik lagi ke tempat yang tadi. Kemudian yang ke-8 tumaknina lagi. Tumaknina, diam. Diamnya seukuran tasbih. Jadi jangan langsung habis berdiri belum tumaknina udah sujud lagi. Kagak sah sholatnya. Jadi begini contohnya nih. Apa namanya? Kan habis ruku dia. Habis ruku begini, sami Allahu liman hamidah. Nah, diam udah lurus begini baru tuh 2 3. Baru dia turun. Jadi jangan belum tumanina udah sujud. Sami Allah lagi ruku begini. Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud. Nah, aku gesah tuh. Enggak sah sebab kagak ada tumaninahnya. Gitu. Yang apa waktu kapan tuh ada orang sholat taraweh berapa? 8 menit ya, 8. Gitu. Mana diwawancarain bangga banget lagi ngomongnya. Gitu. Wah, ini udah jadi kebiasaan kita, udah tradisi kita. Gitu. Bangga banget dia ngomong begitu. Sholat. Itu mau pakai kitab apa juga kagak ada yang bilang sah sholat begitu. Iya, soalnya nggak ada tumak ninahnya. Lebih-lebih lagi yang namanya sholat itu ibadah apa istilahnya komunikasi hamba kepada Allah selain daripada baca Al-Quran. Maka kan kagak pantas kalau komunikasi itu apa terburu-buru begitu. Itu nggak pantas. Kita kalau lagi ngomong sama raja apa yang ngomong buru-buru kan kagak. Ya ngomong sama presiden dah begitu. Kan nggak boleh itu buru-buru begitu. Nyantai, kalem. Sholat juga sama. Jadi jangan apa namanya? Jangan bangga gitu kalau sholatnya buru-buru begitu. Biar itu sholatnya tarawih panjang, tetap ada tumak ninahnya. Ada tumak ninahnya. Jadi nyantai aja. Jadi saya di musola rumah tuh bilang, tenang aja. Kita sholat 20 rakaat pasti beres, tenang aja. Gitu. Kagak beres, kita pasti beres. Gitu. Jadi kagak usah buru-buru, nyantai aja. Gitu, salatnya nyantai. Ya salat nyantai, habis Fatihah ya baca kuliah, habis Fatihah baca kulhu, cuman dapat tumakninah. Dibilangin dari awal, kagak usah buru-buru. Kita salat 20 pasti beres, tenang aja. Tuh. Enggak bakal nyampe enggak bakal nyampe jam 9. Jam 8 seperempat juga udah beres gitu. Iya, apalagi waktu dulu tuh masih ada siapa? Masih ada siapa yang ikatan cinta tuh? Iya, habis terawih masih ada dia. Jadi yang pengen buru-buru tuh emak-emak biasanya tuh, buru-buru. Biar waktu itu masih ada itu, masih tayang dia itu. Ustadz mah acara TV mah tahu emang. Buat ngajarin gitu. Kagak sama kagak nonton kagak. Cuman buat ngajarin. Kemudian yang ke-9 as-sujudu marratain, yang ke-9 sujudnya 2 kali. Sujud 2 kali fi kulli rakaatain. Dan paling minimalnya sujud itu 7 anggota tubuh. 7 anggota nih. 1 jidat. 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, 6 jari jemari kaki, bukan ujung jari itu ya. Jadi jangan dianggap kalau sujud tuh nempelin ujung jari, bukan. Jari telapak jemari kaki. Telapak jemari kaki kanan, telapak jemari. Jadi kudu begini nih kalau lagi sujud nih. Gimana nih biar kelihatan nih. Ini jarinya ditekuk begini nih. Nah. Ditekuk begini. Ditekuk. Jadi kagak boleh asal begini nih nempel doang. Jadi harus ditekuk. Yang ditekuk tuh minimal 1 aja. Ini kan jari ada 5 nih. Yang ditekuk minimal jempol aja nggak apa-apa. Jempol aja atau yang jari tengah aja, pokoknya kudu ditekuk. Jadi kagak boleh cuman nempelin ujung jari gitu.
Nah Ustaz, kemarin saya sholatnya begitu. Ya udah kemarin sekarang mah beda gitu. Sekarang udah kudu ditekuk. Iya, udah tahu mah kudu ditekuk. Jadi yang jadi syarat itu sujud kudu nempel tujuh. Tujuhnya ini sebahagian aja. Artinya kalau jidatnya yang nempel ya ada bagian jidatnya. Jadi nggak semua mau jidat kudu nempel. Kasihan yang jidatnya rada rebal kan. Masa dia kudu giling-giling begitu kan kagak. Jadi yang nempel di mana bagian sini nempel? Nih jari jemari tangan. Bagian ininya aja jari jemarinya doang. Atau bagian jari ininya nggak apa-apa. Gitu. Jari jemari kaki jempol. Biasanya yang paling bisa tuh jempol. Yang paling bisa ditekuk tuh jempol biasanya. Jadi pokoknya ada dari 5 jari itu yang ditekuk. Begitu. Tangan juga sama. Kalau lutut kan pasti nempel kan ya? Kagak mungkin kagak nempel kalau lutut. Kalau lutut kagak nempel kita bingung. Nah, soal mana dulu yang turun lagi sujud? Apa tangan dulu apa lutut dulu? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang sunnah lutut dulu. Yang sunnah lutut dulu. Tapi kalau turun tangan dulu boleh, nggak apa-apa. Yang kagak boleh tuh kalau yang turun pala duluan. Pala dulu. Kalau yang turun pala duluan tuh iya. Orang nyangkanya ada nangka jatuh itu. Kemudian yang ke-10 sujudnya tumaknina, at-tumaknina, ada tumaknina di dalam sujudnya. Al-hadi asyar yang 11. Ini kita tanggung, kita habisin ya rukun salat nih. Yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga sama, rukun pendek yang tidak boleh lama selama surat Al-Fatihah. Minimal tasbih lamanya. Kalau bacanya apa Ustaz? Bacanya yang paling bagus kan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdi warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Gitu. Jadi baca doanya Rabbighfirli yang panjang itu kalau mau disingkat Rabbighfirli warhamni. Dah. Kalau mau disingkat. Atau Rabbighfirlinya doang juga nggak ada masalah. Yang penting ini duduknya ada tumakninahnya. Gitu. Kemudian yang ke-12 asani asyar at-tumakninatu fihi, ada tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. As-salis asyar yang ke-13 at-tasyahudul akhir. Baca tahiyat akhir tasyahud. Jadi ada yang nyebutnya tasyahud, ada yang nyebutnya tahiyat. Tahiyat sebab awal wiridnya bentuknya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ada yang nyebutnya tasyahud sebab di bagian ini ada syahadatnya, asyhadu alla. Jadi kan ada 4 bagian tuh. At-tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Yang keempat syahadat. Ini yang namanya tasyahud 4 nih. Ada 4. Dan ini kata ulama boleh pindah-pindah nih. Artinya tasyahud dulu dibaca asyhadu alla ilaha illallah kemudian tahiyat. Cuman kata Imam Nawawi enggak bagus. Dalam Al-Adhkar Imam Nawawi bilang yang paling bagus sesuai urutannya aja. At-tahiyat dulu, assalamu alayka, assalamu alayna, baru asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ini harus diperhatikan tasdidnya. Tasdidnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyuhan nabinya kagak boleh diganti. Enggak boleh diganti ayyuhar rasul, ayyuhal Muhammad, apalagi ayyuhal habib, enggak boleh. Harus ayyuhan nabi. Dan assalamu alayka alayka. Karena ada sebagian orang saya dengar itu ada pengajian karena dikatakan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Jadi assalamu alayka diganti assalamu alaihi. Gitu. Kagak boleh. Sebab ini ibadahnya ta'abbudi. Gitu. Dan kalau dibilang Nabi Muhammad wafat juga kan kagak benar juga. Sebab Allah mengatakan gimana? Wala taqulanna
lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu ngomong, jangan bikin statement orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Bal ahya. Ngomong kagak boleh. Orang kalau kepikiran boleh kali, nggak boleh juga. Karena di ayat lain Allah bilang gimana? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ngomong kagak boleh, ngebayangin. Tahsabanna itu kan artinya jangan mengira. Orang kalau ngira kan belum ngomong, cuman ngebayangin doang dalam hati kan gitu. Kayaknya mah mati itu. Kagak boleh begitu tuh. Wala tahsaban. Dan dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, para nabi itu kagak mati. Di dalam kuburnya mereka hidup. Dan mereka melakukan ketika Isra Mi'raj kan sholat. Barang Nabi Muhammad SAW. Walaupun sholatnya itu bukan sholat taklif, bukan sebagai beban syariat. Tapi sholat yang mereka lakukan itu takrim. Pemuliaan Allah kepada para nabi, sebab dulu di dunianya rajin ibadah, sampai mati pun secara zahir kita ngelihatnya mati, di dalam kubur pun mereka tetap ibadah. Gitu, takrim. Assalamu alaina wa ala ibadi. Enggak boleh ada yang diganti. Gitu. Itu tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah al-qu'udu fihi, duduk dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir dibacanya ketika duduk. Kalau kagak ada duduknya kagak boleh gitu. Kemudian yang ke-15 al-khamis asyar as-salatu ala nabi fihi, salawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud. Jadi beres asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu paling minimal. Allahumma shalli ala Muhammad, beres sudah selesai. Paling minimal. Yang paling bagus, yang bagus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Lebih bagus lagi salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling bagus. Itu salawat paling tinggi, salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat yang paling tinggi di antara banyak salawat-salawat yang lain, itu salawat Ibrahimiyah. Yang paling top begitu. Yang paling top yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat lain kan yang kita baca tuh ada salawat nariyah, ada salawat apa lagi. Nah itu kagak boleh dibaca di dalam sholat gitu. Boleh gak Ustaz sholawatnya biar panjangan nih, biar bagus kita ganti sholawat nariyah. Gak boleh. Sebab sholawat nariyah itu bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu dikarang oleh ulama. Dan kita baca sholawat karangan ulama boleh. Bagus. Cuman jangan di dalam sholat. Yang di dalam sholat tuh yang, kalau bahasa sederhana, yang dalam sholat tuh yang Nabi Muhammad ngomong aja gitu. Tapi yang di luar sholat tuh boleh tuh kita baca sholawat sholawat nariyah, sholawat tanjiniyah, sholawat tafrijiyah, macam-macam. Jadi banyak sholawat yang daripada ulama, karena berkat cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan ilham sehingga dia bisa itu membuat sholawat. Sebagaimana banyak kita punya guru kita bikin syair panjang banget buat gurunya. Kayak Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf, dibikinin syair arud sama muridnya Ustaz Abdul Rashid. Jadi kalau biasanya tuh waktu itu dibaca tuh Ustaz Abdul Rashid itu tetangga saya di Condet itu dia. Beliau itu yang bikin syair buat Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Jadi banyak orang saking cinta sama orang, ya kayak laki-laki demen sama perempuan. Laki demen sama perempuan kan tentu jadi puitis. Bisa dia bikin puisi kan ya? Kagak subuh kagak malam bisa dia bikin puisi. Cinta dia sama perempuannya, dicakep-cakepin lah tuh matanya kayak bola, macam-macam kan gitu.
Orang juga sama, cinta sama Nabi Muhammad SAW, dia bikin syair. Ada yang syairnya cuma sebaris, dua baris, ada yang syairnya satu halaman, ada yang syairnya sampai satu buku. Simtud Duror itu kan isinya pujian buat Nabi Muhammad SAW. Satu buku isinya kan gitu. Jadi boleh orang baca sholawat yang bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kagak boleh itu membaca bacaan yang justru mencederai kehormatan Nabi Muhammad SAW. Kagak boleh. Mencederai kehormatan Nabi Muhammad. Sampai bilang ada orang yang lebih baik daripada Muhammad, tuh kagak boleh begitu. Jadi Nabi kita punya keyakinan tuh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh bahwa Nabi Muhammad tuh manusia terbaik. Semua kagak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Nggak boleh ada yang bilang Dalai Lama lebih bijaksana dari Muhammad, nggak boleh. Nggak boleh ada yang bilang Nelson Mandela lebih negarawan daripada Nabi Muhammad, nggak boleh. Orang yang meyakini ada manusia lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW itu imannya rusak, kata Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri itu kitab Tauhid dia bilang begitu. Orang yang meyakini kita mau dagang ilmunya Nabi Muhammad dulu kita pelajari. Kita mau nikah ilmunya Nabi Muhammad dulu kita pelajari. Jangan ikut seminar parenting sono, parenting sini. Nabi Muhammad ngajarin kagak pernah dia baca. Bagaimana ngurus istri, bagaimana ngurus anak, ngurus keuangan dan sebagainya. Nabi Muhammad punya ilmunya. Nabi Muhammad punya ilmunya. Orang ampe bagaimana kalau kita habis habis buang air aja Nabi Muhammad punya ilmunya. Jadi tidak boleh ada orang yang meyakini ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita nih kalau di di santri itu ketika kita dapat diskusi satu masalah, ini kata ilmuwan A, kata ilmu di akhirnya kita sebutin kata syariat, kata Nabi Muhammad SAW bukan sebagai uraian, tapi sebagai penghakiman. Ini yang kata ulama A sesuai gak sama Nabi Muhammad. Yang kata ulama B cocok gak sama Nabi Muhammad. Yang ulama C cocok gitu. Jadi diurutin A, B, C, Nabi Muhammad terakhir bukan sebagai uraian, tapi perkataan Nabi itu jadi gong, neng. Ini yang A sesuai gak tadi sama Nabi. Jadi yang perkataan Nabi itu jadi hakim untuk semua ucapan-ucapan orang-orang yang ada. Bukan jadiin item. Ini pilihannya ada kata ulama A, kata ulama B, kata Nabi. Lah kagak boleh begitu. Jadi apa yang kata ilmuwan A, ilmuwan B, kita tarik, kita sesuaiin. Nabi Muhammad begini gak ngomong begitu. Itu orang Islam begitu kudunya. Jadi jangan mengagung-agungkan ajaran di luar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-16 as-salam, yaitu mengucapkan salam. Paling minimal salam yang ini juga sama nih. Kalau dia kagak ngomong, dia belum beres sholat tuh begitu. Dia kagak ngomong salam, cuman udah melipir aja, sholatnya batal berarti. Sebab ucapan salam tuh rukun, langsung dia. Abis orang kentut, sah udah sholatnya begitu. Karena udah beres tuh. Dia udah assalamualaikum cuman belum nengok itu sama dia. Dia belum nengok gitu. Jadi assalamualaikum udah baru dia nengok begitu. Mungkin kelihatan sama orang belakang yang paling bagus gitu. Jadi enggak puasa ya, ntar kita lihat dah. Soal ini puasa sekarang. Sebelum ditutup dengan doa, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen, diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Hukum baca Sayyidina Muhammad, hukum baca Sayyidina di sholat saat tahiyat, apa hukumnya? Yang kedua adalah pada saat sujud terakhir, banyak orang yang sujudnya lama banget. Imam udah bangun, dia masih sujud. Apakah ada batasan berapa lama selisihnya mengikuti gerakan imam? Dan yang terakhir,
pada saat sahut awal sampai di mana batasannya bacaan sholawatnya? Demikian Ustadz pertanyaannya. Pertama soal baca Sayyidina ketika lagi tasyahud awal atau akhir, menambahkan kalimat Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad SAW, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya bagus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kan itu tidak disebutkan dalam riwayat. Tidak disebutkan dalam riwayat sholat iya, tapi dalam riwayat lain Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya sebagai Sayyid. Dalam hadis kata Nabi Muhammad, ana sayyidu waladi Adam. Gitu. Kan orang yang kagak demen sama Sayyidina tuh dia bilang, ngapain ditambah-tambahin? Kalau emang boleh ditambahin, sekalian aja tambahin Habibina wa Syafi'ina wa Maulana. Kan gitu dibilang begitu. Dia kagak ngerti hukum sholat ini dia. Yang namanya sholat tuh kagak boleh baca bacaan selain dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menyebut dirinya dalam hadis itu Sayyid. Maka Sayyid yang kita pakai. Sebab Nabi Muhammad menyebut dirinya tuh Sayyid. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah Sayyid para manusia di hari kiamat nanti, dan itu bukan untuk kesombongan. Jadi kita sematkan kalimat Sayyid pertama sebagai penghormatan. Sebab nama Nabi Muhammad ini nama manusia terhormat, kita mesti menghormati dalam penyebutannya. Lalu penghormatannya gimana? Kita sebut dengan gelar yang Nabi Muhammad sendiri sebut beliau dirinya. Beliau menyebut dirinya dengan Sayyid, maka kita sebut Sayyid. Dan dalam Al-Quran Allah juga menyebut tuh. Gimana Sayyidan wa Hasura, kan begitu. Menyebut para nabi-nabinya dengan istilah Sayyidan wa Hasura. Maka kalau kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, maka lebih utama kita menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka kata mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah menambahkan Sayyid sebelum kata Nabi Muhammad di dalam tasyahud, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat atau di dalam azan. Jadi lagi azan tuh asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Dan itu bagus, nggak apa-apa. Cuman kalau di kita udah kadung terlanjur kagak lazim tuh gitu. Takutnya kalau tambahin Sayyidina, orang yang muazinnya dikejar-kejar ntar. Jadi kalau azan mau lazimnya begitu nggak apa-apa dah. Tapi kalau di dalam sholat Sayyidina boleh. Tapi aslinya boleh. Jadi menambahkan kalimat Sayyidina. Kemudian yang kedua soal apa tadi? Soal sujud terakhir, lamanya sujud. Sujud tahiyat akhir itu tadi, bahwa sujud ini termasuk rukun pendek. Maka tidak boleh sujud melebihi bacaan Al-Fatihah lamanya. Itu penting tuh, pokoknya pendek panjang. Panjang tuh Al-Fatihah, pendek kurang dari itu. Ini yang rukun panjang di dalam sholat itu dua. Berdiri sama tahiyat akhir. Berdiri sama tahiyat akhir tuh panjang. Maka selain berdiri sama tahiyat akhir tuh pendek semua. Karena pendek semua, maka jangan lama selama surat Al-Fatihah. Terus gimana Ustaz kalau ada orang yang sholat begitu? Colek aja gitu. Lagi sujud lama banget colek. Itu saya juga dari dulu bingung. Kenapa ada ada anjuran untuk memperlama sujud untuk doa begitu. Padahal dan itu di sujud terakhir. Padahal Nabi Muhammad bilang tempat yang paling baik bagi hamba, kondisi paling baik bagi hamba kepada Tuhan adalah ketika dia sujud. Dan Nabi Muhammad nggak pernah ngususin tuh sujud terakhir. Jadi sujud pertama doa, sujud kedua doa, sujud ketiga doa, sujud keempat doa. Punya anak 4 doa ini, anak pertama sujud pertama doa, anak kedua sujud kedua, anak ketiga begitu. Sebab tidak ada pengkhususan.
Dan riwayat yang sampai kepada kita, orang yang paling khusyuk di dunia sholatnya itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad gak pernah kita ketemu riwayat Nabi Muhammad kalau sujud terakhir lama. Itu. Kita sampai nengok tuh udah duduk apa belum. Kagak, nggak ada riwayat begitu. Yang sampai kepada kita riwayat Nabi Muhammad tuh memperpanjang berdirinya, bukan sujud. Jadi bukannya saya ngelarang orang doa, boleh doa. Cuman jangan selama melebihi bacaan surat Al-Fatihah. Maka yang paling bagus sujud, doa ketika sujud tuh di setiap sujud. Sujud pertama dia doa, sujud kedua dia doa, sujud ketiga dia doa, sujud keempat doa, nanti beres sholat dia sujud lagi buat doa. Nah, gitu. Kemudian kalau bacaan sholawat di tasyahud awal, bacaan sholawat di tasyahud awal itu sebagaimana bacaan sholawat pada umumnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah cukup. Kagak baca sholawat, kalau di tahiyat awal nggak baca sholawat juga. Kalau tidak baca sholawat di tahiyat awal tidak apa-apa. Kalau ditanya yang paling minimal sholawat di tahiyat awal, yaitu sholawat simpel, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Oke? Cukup. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita disehatkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan dalam ketaatan, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan. Insyaallah nih kita hari Rebo kita pemilu. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang takut kepada Allah, yang cinta kepada rakyatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah ilmu dan nasihat agama yang sudah guru kita sampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan pagi hari ini kita dapat memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Infak pagi hari ini sebesar Rp524.500. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum